Halo Re, apa kabar? Selamat pagi. Melaporkan dari stasiun Pasar Senen di Jakarta. Pagi yang cukup cerah ya. Udah mulai gerah. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya emang lagi cerah sih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada angin kali ya. Tiba-tiba ya, tanpa pemberitaan resmi, kereta Tawang Jaya Premium yang sebelumnya menggunakan armada ala premium kok jalur 3. Nah, ini Tawang Jaya Premium tiba-tiba menggunakan armada New Generation modifikasi ya. Saya penasaran, kira-kira bener nggak pakai armada New Generation? Nggak ada rilis resmi, nggak ada informasi resmi berita mengenai Tawang Jaya Premium yang tiba-tiba armada ekonominya berubah menjadi armada New Generation modifikasi ya dari KAI. Saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen ya, stasiun yang nggak bisa nggak rame, padahal kayaknya udah nggak musim liburan ya, atau masih ya. Cuman memang stasiun Pasar Senen ini selalu rame. Dan hari ini saya akan menuju ke Semarang. Udah pernah sebenarnya naik Tawang Jaya Premium, cuman karena gara-gara armadanya katanya ganti. Disiapkan jalur persiapan masuk teman-teman tujuan Cikarang via Kabupaten Judi Tahap Manggarai. Sebagai kapal bertujuan hingga 12 dari jalur. Sebenarnya udah pernah bikin review perjalanan naik Tawang Jaya Premium ya, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Semarang. Cuman waktu itu dari Jakartanya naik eksekutif. Terus kemudian yang ekonominya naik dari Semarang, cuman ini karena katanya udah ganti armada, saya mau nyoba lagi ya, naik dari Jakarta, jadi keberangkatan pagi di armada yang katanya New Generation modifikasi. Ayo jalan-jalan ke Semarang. Oke, karena bukan naik dari jalur 1, kita diarahkan menuju ke peron keberangkatan lewat underpass. Ini mungkin bagian underpass yang belum direnovasi ya, mungkin sebagian-sebagian. Jadi karena untuk menuju ke peron selain jalur 1 ini memang stasiun Pasar Senen agak repot ya, karena lewat underpass. Mungkin akhirnya direnovasi, mau diganti dengan akses yang lebih layak. Dan saat ini sudah naik ke peron keberangkatan. Loh, ini kereta apa? Ini kereta apa? New Generation. Oh, Majapahit kayaknya ya. Ini yang lagi langsir ini. Oh, Dharma Wangsa. Kirain Tawang Jayanya udah langsir. Jadi sudah melakukan pemeriksaan boarding pass identitas. Di sana datangan rangkaian Majapahit yang dulu waktu saya naik kan pakai stiker tematik Idul Fitri ya, sekarang sudah ala New Gen kayak ekonomi lodaya gitu-gitulah ya. Dan di jalur 1 stasiun Pasar Senen ini adalah rangkaian kereta Serayu, persiapan untuk diberangkatkan menuju ke Purwokerto lewat selatan, lewat Bandung. Dan ini ternyata tadi itu datangan Dharma Wangsa ya, terkait dengan pengerjaan proyek underpass di stasiun Pasar Senen. Jadi satu underpass ini digunakan untuk beberapa akses ya, di antaranya akses keberangkatan penumpang, kedatangan penumpang, kemudian akses bagi pengguna komuter lain juga yang akan menuju ke jalur keberangkatan komuter lain. Loh, Serayu Rek, Serayu glow up. Tapi kayaknya luar dinas ya. Seandainya Serayu pakai armada premium kayaknya enak banget. Cuma nanti kalau pakai armada premium nggak jadi murah. Nah,
Ini Tawang Jaya Premium. Saya penasaran kira-kira bener nggak pakai armada New Generation. Mari kita lihat datangnya rangkaian Tawang Jaya Premium. Wah, pas banget nih naik di ekonomi 4 pas di depan pintu. Dan waduh, beneran rek. Dan saya duduk di nomor 19 Delta di belakang sini. Wah, jangan lupa ritual buka gorden dulu. Remang-remang rek, asli. Dan ternyata benar ya, Tawang Jaya Premiumnya sekarang New Generation, tapi ini New Generation modifikasi sebagaimana yang ada di kereta Jayabaya, Gaya Baru Malam Selatan, Blambangan, dan Banyu Biru. Jadi hari ini perjalanan kereta Tawang Jaya Premium akan dilayani oleh lokomotif seri CC201 8314 Depo Purwokerto. Dan dalam satu rangkaian kereta ini terdiri dari 6 kereta ekonomi dan 2 kereta eksekutif ya, ditambah 1 restorasi dan 1 pembangkit. Jadi total ada berapa? 6, 2, 8, 10. Satu rangkaian 10 kereta. Ini adalah ekonomi 4 kereta Tawang Jaya Premium yang kebetulan menggunakan armada ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2014 urutan yang ke-26. Ini ya New Generation, kapasitasnya 72 penumpang. Mulai dari belakang, di sini di belakang saya persis ada layar TV ya. Ini adalah kursinya, kursi New Generation modifikasi, warnanya biru menyala. Ya nggak menyala banget sih. Warnanya biru ngejreng, ya nggak ngejreng juga sih, gimana ya? Kira-kira gitulah. Ini adalah armada yang sudah dimodifikasi dari armada Kemenhub. Tadinya kursinya berhadap-hadapan ya, tegak lurus sandarannya. Sekarang sudah menggunakan kursi ala captain seat. Jadi ini adalah kursi revolving, bisa diputar searah perjalanan kereta. Ini kereta api anti mundur, ekonomi anti mundur, dan reclining. Bisa direbahkan sandarannya, jadi nggak duduk tegak lurus. Kembali ke arah jendela, di sini ini bawaan armada ekonomi Kemenhub ya, jadi ada area-area yang mendapatkan separuh papan. Untungnya saya duduk di paling belakang, dapat full jendela. Nomor 18 ini dapat papan jendela sedikit. Nomor 17 berbagi jendela dengan nomor 18 ya, setengah jendela setengah papan dan seterusnya. Ini posisinya berbeda antara kanan yang kiri. Nomor 18 di sini dapat tembok, jendelanya di situ. Tidak sejajar ya, nomor 18-nya di sebelah sini. Ini 18 AB. Dapat jendela full nih, 18 AB ini enak banget nih. Langit-langitnya sudah berubah, dipoles, dibikin lebih cantik, lightingnya cakep, ambient light-nya. Rak bagasinya juga rata dari ujung sampai ujung ya. Jadi nggak ada yang nggak kebagian bagasi. Ini tadi ada roller play. Dan ini masih tersedia meja kecil dekat jendela dan sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin rice cooker ya, jadi nggak boleh masak nasi selama naik kereta api. Nah ini kira-kira gambaran area kaki, space, ruang untuk kaki. Ini saya bisa selonjoran dengan leluasa ya, di sini tidak ada footrest, jadi bisa buat selonjoran. Dan di depan sini cuman ada kantung kursi. Beruntung banget ya saya duduk di ujung, tidak berhadapan langsung dengan tembok ya, dapat ujung belakang. Nah ini kalau ujung depan kira-kira seperti ini, langsung hadap ke pintu dan ke tembok. Tapi kayaknya
Ya memang nggak bisa lurus-lurus banget sih, tapi nggak zong-zong banget juga sih. Ini kursinya sebenarnya bisa diputar searah perjalanan keretanya. Caranya kayak kursi kelas eksekutif ya, ada tuas di bawah sana, tinggal diinjak. Nah ini bisa diputar. Bisa ngadep kayak gini juga, mau ngapain tapi ya. Ya kira-kira gitulah ya, bisa diputar-putar dengan tuas di bawah. Kereta ini dilengkapi dengan 2 toilet. Ada satu di ujung depan, satu di ujung belakang, toilet dengan kloset duduk. Permisi. Wah, intip dulu ya. Ini toilet kekinian, sudah finishing ala marmer, pakai kloset duduk, cat shower, tisu gulung, kemudian tempat sampah. Ini hand dryer, rak-rak kecil, cermin yang cukup besar, dan wastafel. Ini lightingnya, ambient lightnya cakep banget ya, terasa lebih mewah. Nice. Sehubungan dengan pengerjaan pembangunan underpass di stasiun Pasar Senen, maka diberlakukan berhenti luar biasa untuk beberapa kereta api ya, termasuk salah satunya adalah Tawang Jaya Premium. Ini berhenti atau BLB di Jatinegara selama sekitar 2 menit. Udah lama banget nggak main ke Jatinegara ya, ini gara-gara kereta Tawang Jaya Premiumnya BLB di JNG. Jadi bisa ngerasain lagi vibes nongkrong di Jatinegara ya, meskipun cuma beberapa menit. Mengenai jadwal perjalanan kereta Tawang Jaya Premium, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan. Satu dari arah Jakarta merupakan perjalanan pagi dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 9:50 dengan durasi perjalanan sekitar 6,5 jam. Dan dari arah stasiun Semarang Tawang merupakan perjalanan malam dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 9:30 malam dengan durasi sekitar jelang 7 jam. Ada teh? Teh panas ada. Ya. Teh Jaya atau teh biasa? Teh biasa, premium. Ada teh premium nggak? Mana? Teh premium ada nggak? Oh, jasmine. Ada jasmine. Oh iya, udah nggak apa-apa. Sepuluh ya? Iya. Ya. Kita mau makan sekalian? Nanti aja, makasih. Terima kasih. Jadi dengan memanfaatkan layanan keliling restorasi kereta, pagi ini saya sudah membeli satu jasmine tea. Katanya adanya cuma teh melati ya, yang teh premium nggak ada, tapi nggak masalah. Dan buat kalian yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh. Mari ngeteh di kereta Tawang Jaya Premium ala New Generation.
Oke, tiba di Jatibarang kayaknya tepat lah ya. Bertemu dengan Pajar Utama Jogja kemungkinan. Selamat datang di stasiun Jatibarang. Kita cuman singgah sebentar sekitar 3 menitan. Kalau di jadwal yang lama, Tawang Jaya Premium ini berhenti di Jatibarang lumayan lama karena harus disusul sama Sembrani. Tapi karena Sembraninya berubah jadwal, kita nggak disusul di sini ya. Kita berhentinya sebentar saja dan udah berangkat lagi. Jadi Jatibarang ini pemberhentian yang keberapa ya? Tadi sudah sempat singgah di Bekasi, di Cikarang, Jatinegara juga. Terus sekarang ini di stasiun Jatibarang. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. Awal sekitar 2 menitan lah ya. Kereta Tawang Jaya Premium dijadwalkan singgah di kota Cirebon selama sekitar 11 menit. Dan di Cirebon ini dilayani melalui stasiun Cirebon ya, bukan Cirebon Perujakan. Bertemu kereta kesayangan, kereta favorit, ini adalah Argo Lawu. Jadi sampai saat ini Argo Lawu masih belum menggunakan rangkaian aslinya ya, masih minjam. Yang katanya ini adalah armada calon pengganti rangkaian Bima Semeru. Rangkaian aslinya Argo Lawu masih perawatan ya kalau nggak salah. Jadi masih pakai livery seperti ini, deponya depo Jakarta Kota. Wey, belum pernah ngicipin Argo Lawu yang pakai armada Jakarta Kota sih, katanya nggak apa-apa lah. Oh ya, mumpung berhentinya masih cukup lama dan mumpung ingat juga ya, jadi di perjalanan kali ini saya membeli tiket kereta Tawang Jaya Premium gratis, tidak bayar sepeser pun karena memanfaatkan program reward yang diadakan PT Kereta Api Indonesia berupa Rail Point ya. Jadi sekian lama naik kereta mengumpulkan poin, akhirnya terkumpul cukup untuk membayar harga tiket kereta Tawang Jaya Premium hari ini seharga Rp220.000 dengan menukar poin sebanyak 2.200. Jadi satu poin itu seharga atau nominal satu poin sama dengan Rp100. Jadi hari ini tidak bayar, Rp0, keren sekali. Terima kasih PT Kereta Api Indonesia. Hari ini bisa ke Semarang jalan-jalan gratis, tidak bayar tiketnya. Jadi kayaknya udah lewat jam makan siang, tapi nggak masalah, mumpung lagi berhenti saya mendekat ke arah restorasi. Ini berada di belakang Ekonomi 6 dan di depan Eksekutif 1 ya. Mari kita coba apakah masih ada tempat untuk makan siang. Oh, ini kereta makannya. Di manakah tempat pemesanannya? Kok kayak kenal ya sama rangkaian ini, sama restorasi ini. Tuh, ada minibar di sini. Ada makanan apa ya? Meninggalkan Cirebon tepat sesuai jadwal. Saya sudah berada di kereta restorasi. Menunya udah banyak yang habis. Menu fresh foodnya juga udah pada habis. Tinggal menu frozen. Dan akhirnya memutuskan untuk membeli bakso enak aja deh. Kayaknya seger ya siang-siang makan bakso. Ditambah upacara minum teh yang kedua, tapi ini bukan jasmine tea maupun premium tea, tapi ini adalah wedang teh jahe geprek. Sambil nunggu baksonya beres, kita minum
teh jahe geprek dulu. Ini kalau ini belum separuh perjalanan lah ya. Wah, pintunya amazing sekali. Jadi kereta ini punya kapasitas berapa ya? Ini mungkin sekitar 5 meja berkapasitas 4 orang ditambah 1 meja bentuk minibar kapasitas 3 orang. Tidak sebanyak new generation ya, restorasi kekinian, tapi ini udah lumayan sih. Ada yang lebih sedikit soalnya kapasitasnya dari ini. Ya, ini Cirebon Perujakan, kita meninggalkan belokan ke arah Purwokerto ya, kita akan menuju ke jalur utara. Selesai makan, biasa penyakitnya itu ngantuk. Apalagi trip siang ya, saya itu gampang banget ngantuk kalau perjalanan siang. Untung tiba Brebes ya, dengan waktu tunggu yang lumayan karena kita tiba lebih awal. Daripada ngantuk duduk terus, jalan-jalan keluar, menikmati suasana di stasiun Brebes. Lucunya stasiun Brebes ini peronnya berada di tikungan ya, jadi mungkin di area-area belakang kereta itu posisi lagi miring. Sudah terlambat hampir 2 menit. Tegal. Selamat siang dan selamat datang Oh iya. kereta Bima 152 Suka dengan tujuan stasiun Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Semarang Tambang, Jateng akan diberangkatkan tepat sesuai jadwal pada pukul 14.08. Terima kasih. Banyak yang mulai berbenah ya stasiun-stasiun ini ya, selain nambah peron tinggi, nambah kanopi juga. Jadi semakin meningkatkan kemudahan turun naik penumpang ya terutama. Semoga nanti yang di sebelah sini juga ikut ditinggiin. Berhentinya tuh cuman sebentar karena sudah terlambat. Ya sudahlah, menghindari panas yang berlebih di stasiun Tegal. Amazing sekali, mari kita berangkat lagi. Semarang tinggal berapa ini? 2,5 jam mungkin? For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pemalang ternyata banyak juga yang turun di stasiun Pemalang ya. Jadi sekitar jam 3 sore kita tiba di Pekalongan
Dan sebentar lagi adalah masa-masa atau saat-saat, bukan masa-masa ya, saat-saat yang kita tunggu-tunggu karena kita akan segera melintasi di tepi pantai utara ya, jalur kereta api di sepanjang pantai utara, dan artinya juga Semarang kira-kira 1 jam perjalanan dari sekarang. Jadi sebelum tiba di Semarang, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan perjalanan kereta Tawang Jaya Premium ya. Jadi kereta ini melayani rute Jakarta-Semarang maupun sebaliknya dengan pilihan perjalanan pagi dari Jakarta atau malam dari Semarang. Dan jika sebelumnya hanya melayani kelas ekonomi dengan armada ala premium, maka terkini sudah ditambahkan kelas eksekutif ya, meskipun kapasitas ekonominya masih lebih banyak jika dibandingkan kelas eksekutif. Dan pada saat video ini dibuat, kelas ekonominya menggunakan armada New Generation modifikasi yang menurut kabar ini hanya penggantian sementara sambil menunggu armada premiumnya selesai menjalani perawatan. Jadi mungkin nanti setelah selesai perawatan akan kembali menggunakan armada premium. Menurut saya sih ya, meskipun jarak Jakarta-Semarang tidak terlalu jauh dan premiumnya juga sudah cukup nyaman, tapi armada ekonomi New Generation ini levelnya sedikit berbeda ya. Benefitnya adalah dengan sandaran yang cukup pas di punggung ya, ala Captain Seat, tidak lurus papan gitu, dan yang pasti tidak membelakangi arah perjalanan ya, jadi bisa diatur searah perjalanan, itu nilai plusnya. Meskipun PR-nya adalah tidak semua posisi tempat duduk mendapatkan view yang optimal ya, karena bisa jadi mendapatkan tembok atau pilar. Perlu menjadi perhatian juga bahwa di rute ini terdapat 2 jenis kereta Tawang Jaya ya. Satu Tawang Jaya biasa yang mengawali atau mengakhiri perjalanan dari stasiun Semarang Poncong, serta Tawang Jaya Premium yang mengawali atau mengakhiri perjalanan dari Semarang Tawang. Untuk Tawang Jaya biasa masih menggunakan armada ekonomi kapasitas 106 tempat duduk berkonfigurasi kursi 23 yang sayangnya sudah menggunakan skema harga komersil. Sedangkan Tawang Jaya Premium sebagaimana yang saya naiki hari ini, kalau disuruh memilih mana yang recommended, tentu lebih saya rekomendasikan untuk memilih Tawang Jaya Premium ya. Dari segi harga dan armada yang dioperasionalkan, maka tentu pilihannya lebih tepat untuk memilih Tawang Jaya Premium. Dan buat kalian yang berencana untuk menikmati layanan kereta Tawang Jaya Premium ini, berikut adalah daftar harga di kelas layanan ekonomi ya, sebagaimana yang saya naiki hari ini. Dari subkelas paling bawah dimulai di angka 180 ribuan sampai dengan di subkelas tertinggi di angka 260 ribuan ya. Subkelas ini hanya membedakan harga saja, tidak terkait dengan fasilitas atau pilihan kursi. Jadi kalau masih ada yang termurah, ambil aja yang termurah.
Di kesempatan perjalanan kali ini saya menikmati duduk di Ekonomi 4 yang merupakan armada seri tahun 2014 ya. Dan overall cukup nyaman. Pengalaman duduk yang cukup baik. Kemudian pengaturan suhu kabin juga sejuk di sepanjang perjalanan. Tata pencahayaan juga cukup baik ya. Dibikin ambient yang remang-remang di tengah hari yang cukup terik. Dan meskipun armada ini membawa brand new generation, namun konstruksinya masih menggunakan konstruksi ala ekonomi Kemenhub. Jadi sensasinya, feel-nya, pengalaman gelodak-gelodaknya maupun kebisingannya masih terasa ya, masih bawaan armada ekonomi Kemenhub. Jadi masih terasa hoyak-hayik, masih terasa guncangan-guncangan, apalagi pada saat dibawa ngebut. Dan duduk di ujung kabin ternyata memang cukup berisik ya. Ini padahal di tengah rangkaian, tapi ternyata agak kebanting-banting juga feel-nya. Cuman ya sudahlah, menikmati perjalanan hari ini dengan cukup menyenangkan, bisa menikmati Tawang Jaya Premium yang sedang menggunakan armada New Generation. Jadi seandainya penggantian armada di kelas ekonomi Tawang Jaya Premium ini berlaku permanen, maka menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang maupun sebaliknya ya, udah paling recommended ya. Sesuai dengan harga, sesuai dengan pelayanannya, dan duduk di kursi ekonomi New Generation ini feel-nya udah mirip-mirip kayak duduk di kelas eksekutif ya. Keren sekali. Harapannya semoga langsung ganti permanen deh. Kedatangan kereta Tawang Jaya Premium di Kota Semarang dilayani melalui 2 stasiun ya. Jadi kalian bisa turun di stasiun Semarang Poncol atau turun di stasiun Semarang Tawang, tergantung domisili atau tujuan kalian lebih dekat di mana. Bebas pilih antara Poncol atau Tawang. Dan kira-kira demikian perjalanan kali ini dengan kereta Tawang Jaya Premium Armada New Generation modifikasi. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit.